Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, jadi pandai, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan tausiah ini sampai pukul 6.20. Setelah itu kita sholat sunat isyraq. Ini merupakan pertemuan terakhir saya di Masjid Ar-Ridha. Bukan berarti setelah itu saya mati. Masalah mati ini kapanpun kita mati. Masalahnya ini jadwal di bulan Ramadan. Ini sudah masuk tanggal 21 Ramadan. Apa saja amal-amal yang kita isikan, ibarat koper besar, itu harus isinya banyak. Kalau sampai koper besar dibeli harganya sampai 500.000, begitu dibuka isinya cuma bumbu pecel. Mau pergi ke Makkah 35 hari di Makkah, begitu dibuka tasnya tak ada apa-apa, mubazir itu. Maka Ramadan ini diisi dengan apa? Maka amal-amal diurutkan di ujung Ramadan ini, witirnya diisi pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin. Isi doa kunut. Jamaah yang tak paham SMS saya tahun lalu, Ustaz, kunut itu kan cuma subuh Pak Ustaz. Ya, tadi witir imam kami berkunut. Ini aliran apa nih Pak Ustaz? Saya bilang aliran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai kunut witir. Iya. Sejak malam keberapa? Malam 15. Kalau dia tak berkunut, pakai witirnya tak ada kunut, itu berarti mazhab Maliki. Maliki yang tak ada kunut. Kalau berkunut sepanjang tahun full pakai kunut, Hanafi dan Hambali. Kalau dari sejak malam 15, Syafi'i. Kalau tak berkunut sama sekali, Maliki. Oleh sebab itu mudah mengingatnya. Masjid Ar-Ridha pakai kunut, berarti mazhab Syafi'i itu. Yang menjawab anak kecil, pakai, berarti solat witir dia. Mantap anak-anak Masjid Ar-Ridha ni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka masalah kunut ni berapa sebetulnya kunut tu Pak Ustaz? 3. Pertama kunut subuh, yang kedua kunut nazilah, yang ketiga kunut witir. Tak ada kunut lain. Kunut nazilah dibaca Nabi sebulan. Apa Imam Ar-Ridha tadi berkunut pula subuh? Nabi itu kan berkunut cuma sebulan. Yang sebulan itu kunut nazilah. Nabi mengirim ulama berdakwah, dibunuh. Maka dikunutkan Nabi sebulan, isinya laknat. Allahumma la'an Bani Ra'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah. Laknatlah Bani Ra'il, laknatlah Usayyah, laknatlah Zakwan, karena sudah mereka membunuh da'i-da'i yang kukirim. Laknat mereka ya Allah. Jadi kalau ada sekarang orang baca kunut subuh pakai laknat, itu kunut nazilah. Boleh melaknat Pak Ustaz? Iya, karena dia sudah menghancurkan Islam, dilaknat dia. Cuman orang kita tak berani menyebutnya kuat-kuat. Allahumma la'an, laknatlah. Siapa yang dilaknat tadi Pak Ustaz? Adalah. Kenapa tak disebutkan? Takut ditangkap. Oleh sebab itu maka kunut nazilah itu sebulan.
Setelah itu qanata Rasulullah SAW syahran, Nabi membaca kunut sebulan, summa tarakahu, kemudian ditinggalkannya. Bukan kunut itu ditinggalkannya, kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, summa tarakahu, ditinggalkannya, tarakal la'na, laknat-laknatnya dibuang, tapi kunut subuhnya tetap berlanjut. Tadi kita kunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait, sampai habis kunut tetap ada, tapi tak ada laknat. Karena kalau ada laknat-laknatnya itu kunut nazilah. Kalau di Mesir kunut nazilah gimana Pak Ustaz? Oh, disebutkannya Allahumma la'an Amerika wa Eropa wa man walahum, laknatlah Amerika, laknatlah Eropa dan sekutu-sekutu mereka. Allahumma la'an al-Yahud, Allah mendamir a'da'aka a'da'ad-din, sebutkannya. Selama di Pekanbaru saya belum pernah ada imam menyebut Allahumma la'an Amerika. Tak ada. Dan kalau dibuatnya bingung jemaah. Oh, Amerika masuk. Kenapa cuma Amerika aja? Manchester United sama Juventus kok tak masuk? Sangkanya imam itu sedang mendoakan sepak bola. Oleh sebab itu masalah kunut ini ada 3, kunut witir, kunut subuh, kunut nazilah. Saya sholat Jumat pernah di Brunei Darussalam, diumumkan, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin jamaah Jumat sekalian, kita akan sembahyang Jumat pada hari ini memakai kunut. Loh, sholat Jumat kok pakai kunut? Rupanya mohon kepada Allah, karena Palestina sedang diserang Israel, maka kita mendoakan saudara di Palestina. Begitu bangkit dari rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah. Itu hamidahnya pendek. Saya sholat kemarin, Sami Allahu liman hamidah. Oh, belum panjang hamidah. Rupanya nama ini ya. Tidak panjang. Mohon maaf Ibu Hamidah. Begitu bangkit, Sami Allahu liman hamidah, imam mengangkat tangan, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin. Semua jamaah berdoa sampai menetes air mata mereka, menangis mendengarkan doa kunut, karena mendoakan saudara di Palestina yang sedang dibantai oleh Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Tolong saudara kami, Allahumma ansurhum nasran aziza. Tolonglah mereka dengan pertolongan yang kuat ya Allah, amin, kata jamaah semuanya. Selesai salat berdoa lagi para imam. Begitulah tahun 2007 saya singgah dari pulang Maroko, singgah ke Bandar Sri Begawan. Di Malaysia pernah juga saya sampai Kuala Lumpur, turun dari airport, sholat Jumat di masjid dekat airport, gitu juga. Diumumkan kepada seluruh jamaah Jumat, kita nanti sembahyang Jumat akan membaca doa kunut nazilah untuk menolong saudara-saudara kita. Ini tentang masalah kunut nazilah. Sholat Jumat pun bisa diisikan kunut nazilah. Adapun kunut witir ini maka dari malam 15 menurut mazhab Syafi'i, riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Insyaallah malam 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau hari Jumat 28, Sabtu 29, maka hari Ahad hari raya. Tapi kalau 30 hari, maka hari Ahad itu sudah 30, baru hari Senin lah hari raya. Masalah kapan itu tak usah terlalu dipentingkan. Yang penting jangan diperas santan, takut basi. Rupanya tak jadi hari raya. Salah. Bagus beli santan kotak aja. Apa pula jadi cerita santan maksudnya? Nah, selesai ibadah yang pertama kunut. Kunut itu apa artinya Pak Ustaz? Doa. Wa kunu ma'al qanitin, hendaklah engkau bersama orang-orang yang rajin beribadah.
ibadah yang paling baik adalah doa, karena dengan berdoa kita merasa diri kita rendah, hina. Tadi kunut doa, selesai sholat doa, selesai sholat sunat nanti isyraq doa, merasa diri rendah, hina. Ini sekarang banyak orang tak mau berdoa. Kau kenapa tak berdoa? Yang lama aja belum, mau tambah lagi. Doa aku tak mau, minta kepada Allah. Sedangkan Nabi saja yang sudah dijamin Allah tak berdoa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau ku kasih, tapi dia tetap berdoa, minta Allah. Anak-anakku, kalian berdoa, minta kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa amma, ya Allah, ampunkan dosa ayah, ya Allah, beri mereka kesehatan, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah, jangan sampai mereka meninggal dunia, ya Allah. Kalaupun mau meninggal juga, selesaikanlah kami S3, ya Allah. Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doa kan? Hebat anak-anak Ustaz ya. Pakai sorban, pakai sarung, pakai inilah akan jadi ketua Masjid Ar-Ridha tahun 2037. Inilah mau anak-anak mendengar ceramah solat subuh, itulah kebahagiaan luar biasa. Itulah makna doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, itu artinya. Nengok anak-anak ini pakai kain, pakai sorban, pakai peci, sejuk mata kita mandang. Kalaulah sudah menengok anak-anak main game online, berasap mata kita nengoknya. Masih mau menembak kita aja. Macam di bioskop suasana. Game online, PlayStation. Tapi di sini enggak. Padahal tinggal di pusat kota metropolitan yang madani. Tapi anak-anak tetap sholat subuh berjamaah. Dan tapi ini nampaknya utusan-utusan dari beberapa perwakilan saja. Mungkin mereka pakai sip-sipan ganti-gantian. Besok ente ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya ibadahnya adalah iktikaf. Tadi kami kemari dari iktikaf di Masjid Raudhatus Shalihin, Harapan Raya, Simpang Bukit Barisan. Bukit Barisan, Simpang Harapan Raya. Masuk tadi malam jam 1. Masuk jam 1, jam 12, jam 1 sampai jam 2, jam setengah 1 sampai jam 2 membaca tafsir surat Al-Baqarah dari 183 sampai 186. 183, 184, 185, 186, 4 ayat sejam setengah. Selesai itu istirahat. Kepada para peserta iktikaf, silakan beristirahat sampai jam 3. 1 jam beristirahat, kemudian kami tahajud 8 rakaat sampai setengah 4, kemudian muhasabah sampai jam 4, kami pun sahur. Sahur pas dibuka, alhamdulillah, ikan panggang. Kawan saya di sebelah dibuka usus. Tak sampai hati nengok dia makan usus, saya kasih dia ikan sebelah. Itulah namanya kesetia kawanan sosial. Tak sampai hati menengok kawan. Nah, lalu kemudian selesai itu saya mohon izin, Pak Ketua Masjid, Pak Haji, saya mohon izin mau ke Masjid Ar-Ridha dulu. Ini tausiah pada subuh. Okey Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Maka kami tadi malam iktikaf masuk jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. 4 jam kami iktikaf. Lama tu Pak Ustaz, 4 jam. Lebih lama lagi yang di An-Nur. Belum keluar lagi sampai sekarang. Pembimbingnya Dr. Mustafa Umar. Jadi tergantung pembimbing. Kalau pembimbingnya doktor lama. Kalau LCM 4 jam aja selesai. Sebetulnya berapa lama baru disebut iktikaf nih Pak Ustaz? Kalau mazhab Maliki lama, 12 jam siang, 12 jam malam, 24 jam baru disebut iktikaf. Kalau kurang dari 24 jam tak disebut iktikaf. Berarti Ustaz tadi 4 jam itu tak iktikaf? Enggak. Kalau menurut mazhab Maliki. Tapi kita pilih mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i berapa lama? Lama sikit dari rukuk sudah dianggap i'tikaf. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi, 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 subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah i'tikaf. Tapi jangan pula gara-gara itu masuk dia sebentar, belum balik. Bapak, udah aku i'tikafnya sebentar. Itu batas seminim sekejap-kejapnya i'tikaf. Kalau gitu kami tadi masuk ke masjid ini jam 5 kurang Pak Ustaz. Sekarang sudah jam 6 kurang, sudah sejam, bernilai i'tikaf. Iya, niat i'tikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf lillahi ta'ala. Saya tak ada saya sebut di mulut Pak Ustaz. Di hati saja. Sah. Di hati cukup. Jadi tak semua disebut di mulut. Ada yang mesti di mulut. Akad nikah itu mesti di mulut. Pula akad nikah di hati. Suruh Pak Kuah, tolong sebutkan adik. Hai menantuku. Ya Pak, aku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat al-salat dan kitab suci Al-Quran tunai. Diam aja dia. Kenapa kau diam? Kata Ustaz Somad, di hati aja cukup Pak. Begitu. Ini dalam masalah ni ada yang mesti diucapkan, ada yang tidak. Masalah niat i'tikaf diucapkannya di mulut, bagus. Tak diucapkannya di mulut, dalam hati, Allah Maha tahu. Nah, ini tentang masalah niat i'tikaf. Setiap masuk masjid i'tikaf. Nabi itu berapa jam i'tikafnya Pak Ustaz? 10 hari 10 malam, 24 jam kali 10, 240 jam i'tikaf. Selama berapa lama? 8 tahun. Ramadan terakhir 20 hari 20 malam 480 jam i'tikaf Nabi. Makanya kita mesti berniat, aku nanti Allah sampai masanya akan kubuat i'tikaf sunnah macam Nabi ini selama 240 jam. Kenapa i'tikaf ini di ujung Ramadan Pak Ustaz? Kenapa tak di awal kemarin? Di ujung Ramadan itu kepala manusia ini sudah bercabang-cabang. Ada cabang roti, cabang toples, cabang karpet, cabang ini, cabang telekung, cabang sepatu, cabang ini. Maka cabang-cabangnya ini dipotong dengan pisau, namanya i'tikaf. Ini kalau tak dibuat i'tikaf, bercabang-cabang kepala. Pasar bawah macet total, Ramayana macet total, Jalan Sudirman tak bergerak. Kenapa? Orang asik dengan dunia kahe, kata orang India. Oleh sebab itu maka tinggalkan itu semua, pergi ke masjid i'tikaf. Tak bisa siang malam. Ini hari Jumat, anak-anak tak lagi masuk sekolah, bisa i'tikaf 3 hari full. Jumat, Sabtu, Ahad. Senin okey, tak hari libur. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, anak-anak bawa semua. Bo, siapkan tas kita. Ya, pakaian. Ya, masalah makanan nanti kita minta kirim nasi bungkus. Bisa. Jangan lupa catat nomor telepon nasi bungkus. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nasibungkus.com. Ya, bisa kirim, kami mau buka bersama. Ya. Bawakan anduk kecil biar mudah nanti mandi di masjid. Ya. Buku, masukkan tafsir agak 4 juz. Nanti papah mau baca tafsir di masjid. Sampai di masjid, tengoklah mana buku ayah tadi. Rupanya bantal. Kenapa tak dibaca Pak? Lupa bawa kacamata Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi selama i'tikaf itu macam-macam bisa dibuat. HP mati, stop. Jangan i'tikaf bawa HP. Masuk masjid cuma numpang pindah tempat, asik main HP. Ini masjid main HP. Saya suuzon sama bapak-bapak. Dia duduk di sop pertama, main HP. Bapak ini udah tua, main HP pula. Didekati, astagfirullahaladzim. Rupanya dia baca Quran dari HP. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran dari HP. Ada program Quran digital. Dia pun dibukanya Quran itu waktu kita dekati. Tadi main game juga dia.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting. Baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah iktikaf, tak ada alasan orang Pekanbaru Riau tak iktikaf. Setiap masjid iktikaf. Saya Pak Ustadz rumahnya jauh di Rumbai, Masjid Ittihad Rumbai Cepron, iktikaf. Saya tinggal di Panam Pak Ustadz, Masjid Arfaun Nas Unri, iktikaf. Saya Pak Ustadz dari arah Uwir Pak Ustadz, Marpoyan Damai, iktikaf di Masjid pom bensin depan Purna MTQ. Saya Pak Ustadz dari arah Jalan Bakti, itu ada masjid baru namanya Masjid Tabrani, itu iktikaf 1 malam 1 juz. Imamnya Ustadz Tajuddin Nur Taman Al-Azhar, 1 malam 1 juz iktikaf. Kalau cuma 1 juz kecil lah Pak Ustadz, kami 3 juz Pak Ustadz, juz pokak, juz melon, juz mangga. Ini juz Quran. Bapak mau pesan apa? Saya pesan juz amma gitu. Oleh sebab itu ini penting. Kenapa? Supaya di Ramadan itu full bernilai ibadah, sehingga keluar dari Ramadan dia akan bertambah. 3 yang keluar dari Ramadan itu bertambah iman, bertambah amal, bertambah ilmu. Kenapa ilmu bertambah? Pengajian subuh di Masjid Ar-Ridha, pengajian zuhur di Masjid Ar-Rahman, pengajian sore dari RRI, pengajian malam di masjid lagi. Ilmu bertambah, ngaji. Kenapa iman bertambah? Selama berpuasa imannya full, tak pernah makan haram, tak pernah nengok haram, tak pernah dengar haram, memandang tak berani, cerita cakap aib orang lain tidak. Kita serius, jangan cerita aib orang lain. Nanti habis sholat Id kita lanjutkan. Ilmu bertambah, iman bertambah, amalnya bertambah. Masuk masjid, tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat sunat witir, solat sunat duha, solat sunat tahajud, solat sunat isra, solat sunat awabin, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Pokoknya amalnya luar biasa. Kalau 3 ini bertambah, berhasil Ramadan. Apa kau bertambah? Iman, ilmu, amal, mantap. Tapi kalau yang bertambah kolesterol, diabetes meletus, berat badan, tak berhasil itu Ramadan. Ustadz selama Ramadan ini ada bertambah, tak pula bertimbang. Tapi terakhir 50 kilo itu sepatu sama jaket sudah ikut dah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalnya 2 sudah. Kunut sudah. Iktikaf sudah. Apalagi yang ketiga, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin, membayar zakat fitrah. Masjid Ar-Ridha udah buka penerimaan bayar zakat fitrah? Mulai buka. Kapan Pak Ustadz mulai boleh bayar zakat fitrah? Menurut mazhab Syafi'i, begitu masuk Ramadan mulai boleh. Tapi masjid-masjid kita di awal kemarin tak ada, sekarang mulai buka. Pengumuman kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, harap membayarkan zakat fitrah sampai tanggal 28. Karena 28 malam kami akan bagi, 29 kami tidak menerima lagi, karena kami mau beli baju baru, kata panitia. Lalu kami melayani juga lagi, kapan lagi kami ngurus kami, kata panitia. 28 tutup, 28 malam 29 bagi. Nah, ini tentang zakat fitrah. Zaman Nabi zakat fitrah itu 4: tamrin korma, qamhin gandum, zabib kurma, kismis, akid susu kambing yang dijemur, mentega. Korma, gandum, kismis, mentega. Tak ada mereka bayar zakat pakai beras, karena Nabi tak pernah makan nasi. Tak ada Nabi pakai nasi. Makanya Nabi bisa makan pakai 3 jari. Kenapa Nabi bisa makan pakai 3 jari? Karena dia makan korma pakai tepung gandum. Lo makan nasi pakai sampo deh bawang 3 jari cuma bisa. Jadi makanan pokok yang dibayarkan. Kebetulan kita di Riau ini makanannya nasi, maka bayarkanlah beras. Yang tinggal di Papua ya bayar sagu, katanya makan sagu.
Kami makanannya tiwul Pak Ustaz, bayar tiwul. Kami makanannya gandum Pak Ustaz, bayar gandum. Kami makanannya terserah makanan pokok apa. Tapi mazhab Hanafi mengatakan boleh dibayarkan dalam bentuk uang, duit. Hanafi, duit. Maliki, Syafi'i, Hambali, makanan pokok. Pilih. Ustaz, selama ini bayar zakat pakai apa? Saya beras. Pulang simpang Sukakarya Panam, ada warung tempat belanja saya langganan. Pak, agi yang mau bareh 2 goni ketek. Beras apa Pak Ustaz? Kudolawi. Jangan belanja di toko orang kafir. Duitnya itu dibangunkan untuk mengkristenkan suku Talang Mamak, suku Akit, suku Talang Perigi, suku-suku Laut, suku segala macam. Ini belanja di tempat orang kafir. Cari toko orang Islam. Walaupun orang Islam ini kadang tak ramah. Kalau tempat orang kafir, oh ramahnya, pakai AC, bersih-bersih, uangnya didonasikan ya. Orangnya Islam disapanya pun tidak juga. Beli apa? Di dalam hati kau saudaraku, walaupun kau bentak-bentak marah-marah, kau tetap saudaraku. Ku beli juga berasmu ini. Pak, beras 2 goni kecil, ya. Sampai rumah, jangan lupa plastik 10 Pak, ya. 500 je, ya. Yalah Pak. Masukkan 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Saya dari dulu zakat fitrah itu 3 kilo saya buat. Dari mana Ustaz buat 3 kilo? 1 sok. Saya tanya mahasiswa, tahu kalian 1 sok itu berapa? 50 kilo Pak, itu 1 sak. 1 sok 4 mut. 1 mut 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 3 kilo. Maka saya dari dulu 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan Kemenak yang membuat 2,5 kilo. Dia punya ukuran lain. Tapi bagi saya berlebih bagus, bernilai sedekah. Kurang tak boleh. Ini berlaku pada berat timbangan. Jangan pula zuhur ditambah 5 rakaat. Kenapa 5? Kata Ustaz lebih bagus. Tak betul. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Datang ke masjid. Pak Amil, ya, iko zakat ambo, iko zakat anak den, iko zakat bini den, iko zakat cipta den. Nih, kalau tak mau bawa beras, kasih duit. Nih, yang jadi masalah dari rumah bawa duit. Tak mau menginting beras. Sampai di masjid membeli beras. Masalah. Ini masalah. Aku beli beras ini 25.000 tunai. Aku bayarkan untuk zakat istriku. Aku beli lagi. Aku bayar lagi. Aku beli, aku bayar. Aku beli, aku bayar. Aku beli, aku bayar. Lama-lama kuyak. Tak bisa beras si Amil itu kita beli. Barang yang sudah dikasih, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Maka itu sudah jadi punya fakir miskin. Si Amil tak boleh jual. Kecuali Amil zakat itu memang agen tunggal Kudolawi. Dia memang tukang jual beras. Dibuatnya 1 bungkus 3 kilo, 3 kilo sebanyak 1000 bungkus. Siapa yang mau beli beras? Silakan. Itu bisa. Tapi kalau beras sebungkus itulah, maka jual belinya batal. Kalau jual belinya batal, maka zakat fitrahnya batal. Ini banyak SMS masuk, tanya, kalau saya jelaskan. Ustaz Somad, ya, ayah kami meninggal malam tadi Ustaz. Apakah wajib kami bayarkan zakat fitrah? Belum wajib. Sekarang belum wajib. Tapi kalau mau dibayarkan tak apa-apa. Anak kami Pak Ustaz, istri kami hamil tua di dalam dia sekarang. Apa wajib kami bayarkan? Belum. Belum ada yang keluar kan? Belum. Belum wajib. Lalu wajibnya itu kapan? Dari sejak azan maghrib malam Idul Fitri sampai khotib naik mimbar. Itu waktu wajib. Istri hamil, ya. Kapan anaknya lahir? Setelah khotib naik mimbar. Assalamualaikum, lahir dia. Itu tak wajib.
Tapi kalau lahir dia pas malam takbir, nama anak bapak siapa? Takbiran namanya Pak. Kenapa kasih takbiran? Malam itu dia lahir pas takbiran. Saya kasih Muhammad Takbiran namanya. Wajib bayar zakat fitrah. Karena waktu wujub, waktu wajib dari sejak azan maghrib sampailah khotib naik mimbar. Ada orang meninggal waktu asar, petang hari raya, asar itu dia meninggal. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Tidak, karena dia belum masuk waktu azan maghrib. Makanya siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggal setelah asar. Anak janin, kapan dia lahir? Setelah khotib naik mimbar. Begitu khotib naik mimbar ke atas takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkejut ibu itu lahir. Maka tak wajib bayar zakat fitrah, karena sudah habis waktu wujub namanya. Jadi sekitar 14 jam saja waktu wujub itu sejak azan maghrib. Tapi kalau dibayar dari sekarang ya tak apa-apa. Mana tahu ada bapak bayar zakat fitrah sekarang, tiba-tiba nanti sebelum asar hari terakhir meninggal. Jangan minta balik. Pak, minta lagi balik 3 kilo batang. Ya apa? Kan tak jadi dah meninggal. Udah serahkanlah. Itu terhitung sedekah. Jangan dihitung-hitung sama Allah. Nanti Allah hitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya kita napas setengah. Sesak kita bernafas. Pokoknya ini barang ini bukan punya kita, dititipkannya ke kantong kita, kita bagi-bagikan saja. Orang bukan punya kita kok. Badan ini punya dia, suara ini punya dia, kaki ini punya dia, dititipkannya ke kita, kita pakai, kita bagi. Maka dia kasih pahala. Pelit, bakhil, kedekut hanya akan menjadi penyesalan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang masalah zakat fitrah. Habis zakat fitrah, masuk yang keempat. Apa dia? Bertakbir. Wah, nanti pada malam itu setelah diumumkan oleh TV One, kalau mendengar pengumuman TV One, jangan Metro tipu. Dengan ini Kementerian Agama mengumumkan berdasarkan penampakan anak bulan yang diteropong oleh seluruh teropong. Dulu menengok anak bulan ini di tepi laut pantai Pariaman, menengok anak bulan. Sekarang tak perlu lagi. Di Pekanbaru sudah dibelikan Pemprov teropong dekat dari tempat ibu. Tuh Jalan Sudirman depan Masjid Ar-Rahman. Teropong harganya 50 juta, panjang untuk menengok anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang, asok aja nampak. Pasang sekali asok, tengok sekali lagi ahok. Nah, oleh sebab itu maka menengok anak bulan itu sudah nampak anak bulan, sumu li ru'yatih, berpuasalah ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika sudah nampak anak bulan Syawal. Kalau bulannya itu bulat besar, namanya Badar. Kalau bulatnya macam sabit, namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Pekanbaru, Pak Badar dan Pak Hilal. Kalau laki-laki Badarudin, kalau perempuan Badariyah. Tala'al badru alaina. Kenapa disebut Tala'al badru? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam bulan purnama yang menerangi di tengah malam gelap jahiliyah, datang cahaya dia. Maka Nabi itu disebut Qomar. Qomar artinya bulan. Sudah jadi nama orang Pekanbaru. Siapa namanya? Qomarudin. Qomarun, Qomarun, Qomarun Sidna Nabi, Qomarun. Nabi dianggap sebagai bulan yang menerangi alam semesta. Badar, Hilal, Qomar. Bulan besar Badar, bulan kecil Hilal. Hilal itulah yang dicari-cari orang petang Syawal, mencari hilal. Mau kemana Pak? Mencari hilal. Cari hilal. Makanya jangan kasih nama anak bapak Hilal. Habis cari-cari orangnya.
Nah, setelah nampak, dilaporkan, diumumkan. Dan yang menengok ini namanya saksi tersumpah. Disumpah pakai Quran. Wallahi tallahi billahi, demi Allah, aku jujur tidak berkhianat bahwa yang ku tengok itu memang betul anak bulan. Kalau tidak makan sumpah ente. Satu Indonesia hari raya gara-gara mata ente. Aku menengok. Dan diperiksa kejiwaannya. Jangan sampai dia senyum sendiri. Memang betul-betul waras, orangnya sadar, sehat fisik, sehat mental. Dan yang paling penting matanya tak sakit. Karena pernah ada mengaku menampak anak bulan, rupanya bulu mata gugur. Kata dia anak bulan. Oh, nampak gini bulan. Pas dia bilang, oh iya hilang. Tak betul ini. Maka setelah nampak anak bulan, bertakbirlah di masjid-masjid. Pak Camat, Pak Lurah kumpul semua depan kantor wali kota, melepas pawai takbir kota Pekanbaru dengan pemukulan beduk. Wah, takbir, Allahu Akbar. Anak-anak muda Pekanbaru naik mobil, ada yang memukul beduk tak ada drum minyak. Klontang, meletup, rupanya lupa mengeluarkan minyak dari dalam. Jalan dari mulai depan kantor gubernur terus sampai terus Sudirman, sampai ke depan Pura MTQ, putar simpang airport, balik lagi. Ini ramai semuanya. Mobil pun bentuknya macam-macam. Ada mobil bentuk ikan hiu, ada bentuk pokok kelapa sawit, ada macam-macam semuanya. Memeriahkan malam Idul Fitri. Jangan kasih anak gadis membonceng malam Idul Fitri. Itu anak siapa itu? Kok bisa dia keluar? Bapaknya mana? Ya, pergi sebentar ya, takbiran. Sama siapa? Takbir sama pacar. Tak boleh pacaran-pacaran. Ini pacaran syariah ya. Ada pula pacaran syariah, ada konvensional. Emang bank. Tak ada itu. Yang kalian pergi sebentar aja ya, cuma sekali putar aja di Sudirman. Tidak. Nanti kami belikan ayam mie ayam. Pergilah. Cepat sekali rusak hanya gara-gara mie ayam. Kami belikan bakso. Tidak. Mau bakso, mau mie ayam, saya tak perlu makanan. Saya takut makan sogok kamu itu, neraka jahanam nanti saya makan. Pergi, tak boleh. Sekali katakan tidak, tidak. Setahun sekali ya, setahun sekali pun tidak. Nanti setelah nikah baru boleh jalan bersama. Say no to bonceng, yang bonceng-bonceng. Datang istrinya dari dapur, kasihlah bang, awak dulu lebih parah dari itu lagi. Itulah yang merusak. Maka jangan, walaupun kita dulu pernah bergelimang dosa, jangan sampai anak cucu kita ini kita jauhkan betul-betul, selamatkan mereka dari zina, dari narkoba, yang temanja-manja. Ini kenapa anak-anak ini tak takut sama orang tua? Orang tua pula nanya, dah punya pacar? Apa tak anak? Betul kata Nabi, kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, fitrah, bersih. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, menjadi Majusi. Kalau dia beli baju baru, ditengok bajunya. Duit aku yang ngasih, maka mesti ikut aturan aku. Mana contoh bajunya? Ini kenapa beli baju nih? Baju apa namanya nih? Minimalis. Baju minimalis kata dia. Jangan, kita tinggal di bumi Melayu lancang kuning, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Maka harus pakai baju kurung, laki-lakinya pakai baju Melayu, pakai songket, pakai ini. Oke, jangan lagi pakai celana jin, celana hantu, celana setan. Banyak anak-anak gadis di Pekanbaru diganggu jin. Salah satu sebabnya itulah celana jin itu dipakainya. Apa tak mengamuk jin-jin itu? Celana aku kami pakai katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita dijaga. Takbir bukan di masjid saja.
ini mesti diluruskan. Banyak orang menganggap, lah ada orang takbir di masjid lah cukup tuh. Tak bisa. Di rumah punya takbir, ibu-ibu sambil masukkan kue ke dalam toples, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil nyusun meja, besok meletakkan piring, pinggan, mangkuk, Allah Akbar, sambil masak ketupat, Allahu Akbar, bertakbir. Yang selama ini asyik bercerita aib orang tak tentu arah, berhentilah malam tu bertakbir mengagungkan Allah. Katanya anak saya Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar. Hebat takbir di Pekanbaru sampai jam 2 malam tak putus takbir. Begitu kita masuk masjid tak ada orang. Siapa yang takbir? Rupanya flash disk. Nanti banyak flash disk ini masuk surga. Yang masuk surga tu ada CD, ada flash disk. Oleh sebab itu berhenti, jangan lagi takbir flash disk. Kita lah bertakbir. Ajak anak-anak muda, buat grup anak muda. Pertama masuk grup MDA, yang kedua grup SMP, yang ketiga grup SMA. 1 jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun bertanya, siapa itu? Anak hamba. Hebat anak bapaknya. Iyalah, siapa dulu bapaknya? Bapak yang melatih? Enggak, gurunya di sekolah. Saya memang tak pandai bertakbir, tapi saya tak ingin anak saya bodoh. Saya sekolahkan anak saya MDA, SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School. Saya bangga dia bisa takbir. Dengan takbirnya yang kuat itu, lari setan pontang-panting, tunggang langgang lintang pukang. Bertakbir kuat-kuat. Ketika azan dikumandangkan, setan lari kabur semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing melolong. Coba lah kalau azan berkumandang. Kenapa anjing itu melolong? Karena dia menengok jin hantu lari lintang pukang. Hantu-hantu yang datang dari barat langsung naik Harley Davidson, Dracula. Yang datang dari Cina melumpek-lumpek. Yang kasihan hantu Indonesia lah, suster ngesot. Lari tak bisa, bocil wak. Lari semua hantu-hantu. Makanya cari anak-anak kita tu yang suaranya mantap, nah itu suruh azan. Ikon dak masjid yang di tepi-tepi jalan lintas timur tu, kalau sudah masuk waktu kasihan kita. Dia yang azan yang tua-tua. Allah. Kata setan, ini serius apa tidak ni? Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Cuma geladi kotor tak usahlah, kata dia. Makanya dilatih ini. Yang ganteng-ganteng ini saya yakin suaranya mantap ini. Saya piala juara azan masih ada sih. Saya pernah juara azan. Antara RT. Nah, maka malam takbir itu dilatih anak-anak itu. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Sehingga tahu dia yang dia baca. Ini sekarang banyak yang takbir ini tak tahu tak baca. Allah. Apa takbir tak tentu arah. Dah selesai malam takbir, jangan sampai asik takbir jam 2 tidak sembahyang subuh. Dulu sampai berdebat anak-anak muda NU Perti sama Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah tak ada kunut. Kata NU Perti ada kunut. Dulu berdebat tukang urat leher sampai berkelahi gara-gara kunut. Sekarang alhamdulillah sudah tak ada kelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Jangan sampai di hari pertama sudah rusak ibadah haji. Belum lagi lama keluar Ramadan, baru di hari pertama sudah rusak. Gara-gara apa? Iman tak betul. Maka di hari pertama Syawal itu sholat subuh tetap berjamaah,
bertakbir terus sampai khotib naik mimbar di tanah lapang. Naiklah khotib ke atas, bertakbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza junda, wa 'azama al-ahzaba wahda. Begitu kalau saya khutbah. Kenapa Ustaz buat kuat? Supaya tak tertunduk mengantuk. Mana yang saya tengok kepalanya menunduk, situ saya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir. Makanya sebelum naik ke atas mimbar itu makan dulu kuat-kuat. Kalau tak makan bersuara putus urat perut. Apa itu yang dimuliakan Allah? Maka perempuan-perempuan dibawa sholat id. Pada zaman Nabi dulu, perempuan-perempuan dibawa ke tempat tanah lapang sholat id, tapi tak masuk ke lokasi, tegak di pinggir. Untuk apa? Mendengarkan isi khutbah. Makanya suara sound systemnya sampai keluar. Ini banyak sekarang umat Islam, waktu sholat id, sholatnya ikut, khutbahnya tidak. Inti sholat id itu bukan sholatnya, khutbahnya itu. Maka suara sound system sewa suara yang bagus itu supaya sampai ke telinga jamaah. Sampaikan. Nabi membuatkan khutbah khusus untuk perempuan. Hai perempuan, aku tengok neraka jahanam banyak perempuan. Bukan menghina perempuan itu artinya, karena memang umat ini paling banyak perempuan. Yang banyak sholat perempuan, yang banyak baca yasin perempuan, yang banyak di surga perempuan, yang banyak di neraka perempuan juga. Maka kalian selamatkan diri kalian, jangan kalian buka aurat, jaga anak-anak kalian. Kata Nabi SAW. Setelah itu datang Bilal bin Abi Rabah membawa kain, dibuka kain, tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai perempuan. Dibukakan kain, Bilal bin Abi Rabah membawa kain panjang, perempuan-perempuan bersedekah, membuka cincin mereka, mereka buka gelang mereka, mereka buka bersedekah. Begitu sama Nabi. Sedekah hari raya, sedekah. Seandainya nanti tanggal 1 Syawal itu dibukakan kain, orang Pekanbaru bersedekah juga ibu-ibu. Waktu mau ini tengoknya mana cincin yang paling ketek. Nah, itulah. Gelang mana tak? Gelang masih sayang nantilah. Kalau dulu enggak, kasihnya semua bersedekah, karena ini tak akan dibawa mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka perempuan ini enggak. Begitu selesai khotib solat, waktu khotib naik, orang dah tak lagi asik bercerita. Nanti jalan kemana? Asiklah menengok muka nak, cantik bunganya ya, ini bunga apa? Jangan diladeni. Ibu yang punya mukena, belilah yang wajar-wajar saja. Ini enggak bunganya pakai gitu, ini ditimbang 5 kilo. Orang. Jadi kalau ada yang nanya-nanya, tak usah dijawab. Cantik ya mbak ya, ini bunga apa? Bunga tai ayam. Kalau dijawab itu lagi bakal ngobrol lama, cerita segala macam. Nah, kalau berangkatnya dari jalan sini, pulangnya dari sini. Kalau datangnya dari sini, pulangnya dari sini. Supaya apa? Salaman sama orang berbeda. Waktu salaman itu apa ucapannya Pak Ustaz? Katanya tak boleh minal aidin wal faizin. Katanya tak boleh mohon maaf lahir batin. Jadi gimana? Waktu jumpa senyum aja. Itu kan doa. Doa dalam sholat aja boleh, dibolehkan Nabi, apalagi di luar sholat. Nabi sedang sholat, ada sahabat berdoa di belakang, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca doa Allahu Akbar kabira? Aku yang baca. Apa kata Nabi? Ajib itu, aku ajib, kagum, amazing. Futihat abwabus sama, ku tengok terbuka pintu langit karena doa yang kau baca dalam sholat, apalagi di luar sholat. Ya tak apa-apa. Minal aidin wal faizin. Minal aidin, semoga kembali kepada fitrah kesucian. Wal faizin, semoga kembali menjalani kemenangan, menang melawan lapar, menang melawan minum, menang melawan hawa nafsu. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Pak. Pak Ustaz, apakah mohon maaf itu mesti disebutkan dosanya? Tak perlu. Mohon maaf ya Pak, saya bawa bini bapak nonton kemarin. Oh, jangan.
Bawanya parang panjang sebentar ya, sebentar ya. Cukup, mohon maaf lahir batin. Laki-laki sama laki-laki, mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka. Tapi kalau sama perempuan jangan. Datanglah mahasiswi mau salaman sama Ustaz Somad. Ustaz, anak-anak Ustaz pula yang semangat. Ini serba salah nih anak gadis nih mau salaman. Mau dipegang haram. Ni ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu, khairun, lebih baik min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu. Lebih baik dicucukkan paku neraka ke kepala daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ustaz tahu itu. Jadi mau dia pegang takut dia. Mau tak dipegang ini mubazir. Untunglah ingat salam jurus dari jarak jauh. Begitu diginikan dia pun langsung tak kenal. Ini tak pernah saya pelajari di Maroko, di Mesir tak pernah. Ustaz dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Namas artinya ibadah. Orang India, namas baca khusus. Nah, makanya kalau saya diundang di kantor-kantor berikut ini, mari kita bersalam-salaman, kata mereka sendiri. Cuman kadang orang ini tak ngerti. Udah kita gini kan, ini dekat ya. Kena juga ujung astagfirullah. Kalau udah nampak orang begini, jangan kita desak lagi. Alah, Ustaz Somad tuh ngomong aja itu, pandai ceramah aja. Kemarin saya tengok di Kali Putih dipegangnya tangan. Itu makcik saya. Adik mak saya tinggal di Kali Putih. Saya pegang tangannya makcik. Balik ke kampung. Idul Fitri balik ke kampung. Jumpa kawan-kawan mak kita yang udah tua umur 60, 70, diulurkannya tangannya. Ya kita salami. Tak pula langsung kita bacakan, ditusukkan api neraka. Itu sakit hatinya. Tengoklah Abdul Somad, lamo awak ndak bersuara, lai sehatnya nak, tusukkan sakit aja. Kita pegang. Nih, karena dia laisat mahallan lisyahwah, karena tidak menimbulkan syahwat seksual, libido dan lain sebagainya. Ini kita jaga, jangan sampai ibadah-ibadah kita ini rusak gara-gara susu setitik, nila setitik, rusak susu sebelanga. Ini amal yang sudah sebulan baik dirusak pada hari pertama. Oh jangan makan itu, makan sati, makan gulai, makan itu, akhirnya berubah dari Idul Fitri menjadi Idul Mencret. Masih makan tak terkendali. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Selama bulan puasa kan kita sudah tahan. Banyak pertanyaan tu banyak. Puasa kau tak ada pertanyaan. Itulah kaji awak subuh ni. Apa arti DESA tu Pak Ustaz? DESA artinya Diplôme Études Supérieures Approfondies. Titel saya LC artinya license, ijazah dari Al-Azhar. DESA Diplôme Études Supérieures Approfondies. Batu bara itu kabupaten. Di Kabupaten Asahan pecah pemekaran menjadi Kabupaten Batubara. Bukan Kosmas Batubara yang Batak itu. Saya bukan orang Batak, saya orang Melayu. Saya mau tanya tentang dalil yang menyuruh kita pakai celana di atas mata kaki. Ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki neraka. Celana, jubah, kain bawah mata kaki masuk neraka. Makanya banyaklah orang menggunting celananya, potong, karena di bawah mata kaki masuk neraka. Oh pintar anak Ustaz. Jadi Pak Ustaz di bawah mata kaki masuk neraka. Tapi jangan pahami hadis satu tunggal, ada hadis lain. Man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Qardawi dalam Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Nah, jadi kalau tak sombong ya tak apa-apa. Kalau sombong baru haram. Ustaz, saya mau tanya, Rasulullah bersabda perempuan boleh sholat berjamaah ke masjid, tapi lebih baik lagi sholat di rumah. Bagaimana kalau perempuan iktikaf di rumah? Tidak ada iktikaf di rumah. Iktikaf itu di masjid. Di musola, musola surau langgar podo sami mawon masjid. Makanya kalau masuk surau tetap usoli sunatan tahiyatul masjid. Jangan usoli tahiyatul surau. Dilanggar Pak Ustaz, langgar di Jawa. Orang Jawa dilanggar tak mati. Adapun di rumah, di hotel tak ada iktikaf. Perempuan istri Nabi iktikaf. Kalau 10 hari 10 malam saja Aisyah iktikaf di masjid, setelah Nabi meninggal tetap iktikaf. Tak ada larangan, tetap iktikaf di masjid. Tapi katanya perempuan lebih baik dalam ruangan, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Hadis itu ada sebabnya, terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh perempuan ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Masjid Ar-Ridha, apa ada tentara Israel di balik pokok kayu? Tidak ada tentara Israel. Maka bebas, tapi tetap dengan dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana sempit. Saya sholat di masjid depan Riau Pos, begitu selesai sholat keluar ibu-ibu pakai celana sempit. Hilang pahala sholat kita. Tak ditengok, awak bermatuk. Boleh anak kecil di tengah saf solat. Bapak-bapak, diletaknya anak kecil di tengah. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi katanya anak kecil memutus saf. Anak kecil tidak memutus saf, syaratnya 2. Yang pertama, wuduknya sempurna. Yang kedua, ujung senapan sudah dipotong. Karena di balik itu ada najis. Kalau sudah berpotong, boleh. Anak-anak di Pekanbaru itu yang menyebabkan dia tak bisa. Karena rata-rata kalau di Jawa anak kecil akikah sekaligus sunat di Jawa. Kalau di Sumatera enggak, taman SD baru sunat. Itu pun lari pula dia. Akhirnya taman SMA baru sunat. Tak pula mungkin awak buat satu petugas di pintu membuka satu-satu. Oleh sebab itu maka anak-anak ini dibuatkan satu sop di belakang. Satu sop, diangkat satu satpol PP penjaga anak-anak. Nih, sebagian kecil ada masjid setelah sholat Idul Fitri dia bertakbir. Oh, ini kejadian saya tahun lalu. Habis khatib naik mimbar tak ada takbir Idul Fitri. Salat zuhur lah saya di masjid. Selesai salat zuhur, imam bertakbir. Allahu Akbar. Makmum pandang-pandangan. Lupa. Takbir yang 4 hari itu Idul Adha. 10 seboleh, 2 boleh, 3 boleh. Adapun Idul Fitri asal habis dah. Kalau mau takbir sendirian di rumah tak apa-apa. Antara sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan dan di masjid, mohon penjelasan Pak Ustaz. Karena Pekanbaru sudah banyak, Pekanbaru sholatnya di masjid. Mana yang paling bagus? Kata mazhab Syafi'i di masjid, karena masjid tempat paling suci. Kata Hanafi, Hambali, Maliki di tanah lapang, karena di tanah lapang banyak orang bisa ikut. Ustaz ikut yang mana? Tengok masjidnya. Kalau masjidnya Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, bagus di masjid. Karena masjid itu bisa menampung seluruh masjid yang ada. Ditelannya semua masjid-masjid. Saking besarnya. Saya khotib di sana 2 tahun yang lalu. Waduh, macam di Padang Arafah. Waduh, bisa. Tanah lapang bagus. Yang membuat di masjid boleh, tanah lapang boleh. Yang penting syiarnya. Jangan sampai terlambat. Ini Idul Fitri pun masbuk. Parah aja Idul Fitri. Bagaimana pengertian sholat posisi lurus dan rapat? Luruskan shaf, rapat. Lurus artinya ini tepi sajadah, tumit. Ni tumit, ni tumit. Tumitnya rata. Tumit. Itu lurus. Tumitnya yang lurus. Adapun ujung kakinya tergantunglah. Kalau kakinya panjang. Tumit. Dah. Qadamun bi qadamin, mankibun bi mankibin. Bahu lengket dengan bahu.
Kaki tak mesti lengket. Kalau bahu dengan bahu lengket tak apa-apa karena ada kain. Tapi kalau kaki nempel, kadang risih dia, apalagi kaki bergerak-gerak. Saya termasuk tak risih. Kalau ada orang menempel kaki saya diamkan aja. Tapi ada sebagian orang asal ditempel, digeser. Asal tempel, digeser. Kita khawatir dia preman baru tobat. Begitu digeser, dipijak aja. Betul lagi. Buat tinju di masjid. Wah. Akhirnya orang di luar masjid enggaklah. Dia apa orang tu bertinju? Dia kaki untung apa enggak ke masjid. Lanjutkan apa balaan? Apa hukumnya meletakkan sutrah di depan Pak Ustaz? Ini tempat sujud, ya, ambil tombak, letakkan setinggi lutut, letakkan di depan. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Begitu dalam fatwa Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ada ulama yang mewajibkan, ada Syekh Albani, ikhtilaf Albani dengan bin Bas. Kata bin Bas tak wajib, kata Albani wajib. Makanya kalau ada orang sholat meletakkan batu kayu depan sutra tinggi setinggi lutut, artinya kalau dia sholat tak boleh dilewati dari tempat itu. Kalau ada orang lewat, cuma orang Pekanbaru tak paham semuanya. Begitu ada orang lewat kita gini, disalaminya pula. Dah lama tak suruh Ustaz saya. Kalau ada orang gini itu artinya jangan dilewati. Belakang ini kan jangan lewat. Kalau dia lewat juga kata Nabi, faktul, bunuh dia. Saking tak bolehnya melewati orang sholat. Jangan sholat, udah tahu sholat udah bubar. Sholat pula di sini. Lalu lalanglah orang, carilah tiang, cari dinding, dekat dinding. Tapi sutrah tak wajib. Buka buku saya 99 tanya jawab sholat, hukum sutrah tak wajib. Bolehkah seorang jemaah masbuk jadi imam pada seorang jemaah masbuk yang tak dapat rakaat? Sesama masbuk masuk ke sholat, selesai imam salam, datang masbuk ini mengikut masbuk ini. Padahal kaedahnya sesama masbuk dilarang saling mendahului. Apa ada ini? Ada mazhab Hambali. Dua orang sama-sama masbuk, selesai imam salam, masbuk ini mengikut masbuk ini. Mereka menjadi berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Mazhab Hambali saja. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi tak ada. Pada hari kiamat Al-Quran diangkat ke langit. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Pada hari kiamat Al-Quran diangkat ke langit. Bukan pada hari kiamat, di akhir zaman. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman pada umatku, la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Islam hanya tinggal nama, Quran hanya tinggal tulisan, tidak diamalkan orang. Itu maknanya. Bukan Quran dinaik ke atas. Quran ada, tulisannya ada, kaligrafinya ada, cantik, tapi tak dicontoh. Ya, contoh ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang berilmu diangkat beberapa darajat, dimuliakan orang berilmu. Sekarang orang berilmu, begitu dibuka pendaftaran Gojek, berapa sarjana yang ikut. Menyedihkan. Bukan Gojek itu hina, tak hina, tapi sarjana kita tak dihormati, tak dimuliakan. Pulang Abdul Somad membawa 2 ijazah, LC Al-Azhar, DESA Maroko, Diplom Etudes Superior Approfondi. Tak ada penghormatan orang, tak ada, tak dimuliakan. Ini maknanya. Ayatnya ada, tapi nilai Quran sudah terangkat. Setelah salat maghrib melakukan salat sunat 6 rakaat. Apakah dosa-dosa kita ke depan diampuni? Namanya salat sunat awabin. Ada ustaz melarang, katanya hadis ini dhaif. Hadis dhaif awabin, hadis mursal. Mursal artinya sahabat nabinya tak ada, dari tabi'in langsung melompat ke nabi. Hadis ini boleh diamalkan karena cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta. Dia pula masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, sehari maghrib ke isya, solat 6 rakaat, namanya solat sunat awabin. Solat awabin itu berapa Pak Ustaz? 2. Awabin malam dari maghrib ke isya. Awabin siang ketika panas terik, anak onta tak bisa menempel perutnya ke lantai.
Maka kata Nabi, hadis riwayat Muslim, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin ketika panas terik, jam 11, jam 12, 15 menit sebelum azan zuhur, stop, tak boleh salat lagi. Adakah ketentuan nominal harta bagi seorang yang mau bayar zakat? 85 gram emas. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. 85, 85. 85 gram, 1 gram berapa sekarang? 500 ribu. 85 gram kali 500, 42 juta 500. Bagi bapak ibu yang berpenghasilan, berpendapatan 42 juta 500 selama setahun, keluarkanlah zakatnya 2,5%. Setiap sejuta 25 ribu, 10 juta 250 ribu, kalau 100 juta 2,5 juta. Ini saya husnuzon ini, bapak ibu punya duit 100 juta, amin. Masalah duit ini kita tak bisa tengok muka orang. Ada mukanya susah duit banyak, ada muka ganteng putih tengok dompet 2.000 perak. Maka keluarkanlah zakat 2,5%. Apabila hutang uang ke bank, apakah harus bayar zakat mal walaupun hutangnya belum lunas dibayar? Tetap bayar, karena ini orang miskin pura-pura. Karena duitnya sudah diambil duluan di awal 300 juta. Zakatnya berapa? 7,5 juta. Keluarkan di awal karena takut nanti lupa lalai. Kalau sudah dikeluarkan pada satu kali, setahun dia tak keluarkan. Nanti tahun berikutnya baru keluarkan lagi zakat. Kalau kita berimpak sodakoh, contoh, si fulan berempak di bulan Ramadan 300 ribu, tapi niatnya si fulan itu uang 300 selama bulan Ramadan, kalau dihitung per harinya 10 ribu, tapi dia langsung bayar 300 ribu dengan niat selama Ramadan. Menurut Ustaz itu bagaimana? Baik, hitungnya satu hari 10 ribu, 10 ribu, dikasihnya Iko 300 ribu, cicilan sehari 10 ribu, tapi tak disebutnya. Apakah boleh begitu Pak Ustaz? Boleh. Apakah boleh niat macam itu Pak Ustaz? Boleh, tak ada larangan. Mau buatnya, asal jangan satu hari 2.000 perak. 2.000 pula sedekah, kencing aja 2.000. Mau masuk surga 2.000 perak. Untuk malaikat itu tak kita dengar, antara dia kata, maksud Allah katanya. Ustaz, ibu saya minta dijelaskan dalil menganjurkan perempuan sholat di rumah. Afdalu sholatiha fi baitiha, sebaik-baik solat perempuan di rumah, dalam ruangan, dalam rumah, dalam pekarangan, dalam kamar, dalam tempat kecil, kalau terjadi fitnah. Kalau tak terjadi fitnah, aman, adab, ayam, tentram, tetap ibu datang ke masjid. Apa hukumnya mencuri listrik? Haram. Yang ceramah tentang itu siapa? Saya. Di mana? Kantor MDI, kumpul semua ustadz-ustadz Pekanbaru, judulnya sosialisasi fatwa haram mencuri listrik. Pokoknya jangan kita mencuri. Kenapa orang banyak mencuri listrik? Karena dia anggap Iko kan punya awak bersambung, padahal itu punya umat. Maka kita mesti minta izin nanti di akhirat, karena sudah mencuri barang milik umat. Listrik itu bukan punya negara, negara hanya mengatur, itu punya umat. Maka kita nanti di akhirat akan minta izin kemana kita mau mencari dia. Berkumpul semua umat, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayub. Di mana kita mau minta izin sama dia? Di padang mahsyar itu, sedang di padang panjang aja payah jadi. Pokoknya jangan mencuri. Ustaz pernah mencuri? Belum lagi. Orang meninggal dunia baca Yasin 3 hari, 40 hari, 100 hari, apa hukumnya Pak Ustaz? Kata Imam Atha, Nabi, sahabat, tabi'in. Nabi tak ada buat, sahabat tak ada buat, tabi'in ada buat. Namanya Atha. Kata Atha, orang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari, dianjurkan bersodakoh dan berkirim doa. Jadi bagi siapa yang tak membuat, tidak apa-apa, karena Nabi tak ada menyuruh. Bagi siapa yang mau membuat, silakan, karena ada tabi'in yang membuat, namanya Imam Atha. Jangan sampai ngutang bubur kacang hijau. Jangan sampai orang susah ngutang beli makanan. Jangan. Maka bapak ibu sampaikan, kalau ada orang miskin meninggal, sampaikan dia, Pak, Bu, jangan masak-masak. Jadi malulah nanti tamu datang, kami yang akan bawa makanan. Saya bawa nasi, ini bawa lauk pauk, ini bawa. Ibu tenang, adem ayam aja ya. Kalau dikerjakan apakah berdosa? Kan Nabi tak pernah melakukannya.
Oh, banyak sekali perbuatan yang tak dilakukan Nabi, dilakukan sahabat Nabi. Mana contohnya Pak Ustaz? Abdurrahman bin Auf kalau dia pulang ke rumah malam, dia baca ayat kursi di 4 sudut. Sudut 1, sudut 2, sudut 3. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allahul qayyum la ta'khudhuhu. Itu tak pernah dibuat Nabi. Jadi perbuatan itu tidak mesti dibuat Nabi. Walaupun perbuatan itu tak dibuat Nabi, kalau baik, tak bertentangan dengan sunnah, maka perbuatan itu hukumnya mubah, boleh. Tolong beritahu apa yang sebaiknya Pak Ustaz. Ya terserah. Kalau kebetulan anaknya kaya, mau sedekah, ya sedekah. Belikan daging kambing, potongkan, bagi makanan buah-buah. Kalau ada yang takut, kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Sahihul Bait. Bapak ibu saudara sekalian, jangan takut mau makan ini bukan harta bapak kami, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan, ini murni sedekah dari anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa ini kaya? Bolehkah orang tua memberi zakat kepada anaknya yang sudah berkeluarga karena anaknya tak bekerja? Tidak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Istriku, ini zakat abang 5 juta sekaligus belanja kita bulan ini. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Tak boleh. Yang tak boleh dizakati siapa? Yang tak boleh kita berikan zakat karena dia wajib kita nafkahi? Anak, istri, orang tua, mertua. Adapun adik, abang, sepupu, itu boleh. Ustadz, sakit itu kan penggugur dosa. Lalu ada orang sakit 15 tahun terus meninggal, ada orang sakit 2 hari terus meninggal. Pertanyaannya, dosa yang bagaimana yang gugur? Sampai sekarang daftar listnya belum turun. Kalau demam puyuh yang gugur ini, kalau demam meningitis yang gugur ini, tak ada. Yang ada dalam hadis, mayusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, demam panas, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Dengan itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Kita hanya husnuzon saja. Mudah-mudahan dihapuskan Allah dosa kepada Allah. Adapun hutang piutang tidak lunas. Jangan pula, kamu kenapa tak bayar hutang sama saya? Udah sakit aku kemarin 2 bulan, nampaknya lunas itu semua. Di bulan Ramadan, jika kita laki-laki mimpi basah lalu tahunya mimpi itu pas mau sahur, mandi wajibnya sebelum sahur atau boleh ketika mau sholat subuh? Kalau orang masuk dalam waktu azan subuh dalam keadaan junub, apakah junubnya karena mimpi, apakah junubnya karena maaf cakap berhubungan, maka puasanya sah. Hadis sahih Bukhari. Saya ulang sekali lagi, kalau ada orang masuk waktu azan subuh dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah, dengan syarat junubnya sebelum subuh, bukan sesudah subuh. Bagaimana kalau anak mau masuk sekolah, yang tidak bisa masuk sekolah itu tapi minta bantu kepada orang agar bisa masuk sekolah tersebut? Ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyogok dan yang disogok. Enggak ada ngasih-ngasih duit Pak Ustadz, cuman faktor kenalan saja. Sama, karena tetangga, karena orang sekampung, akhirnya dia menggeser orang yang baik-baik, padahal mestinya yang lulus itu anak orang, tapi karena ini tergeserlah anak orang. Ingat, dakwatul mazlum la turad, doa orang teraniaya tak ditolak. Saya sampai sekarang belum pernah mendatangi pejabat, Pak tolonglah ini anak keponakan saya mau masuk, gara-gara itu tergeser, habis amal saya. Ittaquz zulma, jangan zalimi orang lain, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Asuransi jiwa, apa hukumnya Pak Ustadz? Asuransi terbagi kepada 3, kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Yang pertama haram, karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Yang kedua halal, karena di dalamnya ada unsur tolong menolong. Yang ketiga, tengok perusahaannya, apakah dia profit atau non profit. Maka pilihlah antara 3 fatwa ini dalam Fatwa Mu'asirah Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Kertas terakhir, saya mau tanya tentang dalil yang menyuruh makai. Udah tadi ini. Terima kasih. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan puasa Ramadan.
dan selamat menempuh bulan suci, bulan mulia Syawal. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil anam